Kayaknya belum kompak ini. Saya bingung jadi lihat kemana ini. Kanan, kiri, depan, serong juga ada. Masya Allah. Luar biasa, komplit ya. Baik, biar semangat. Daun salam jadi bumbu masak. Diiris-iris nyangkut di gigi. Kalau salam belum dijawab dengan kompak, mohon diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dari yang orok, yang bocah, ada gedean dikit, remaja, sampai aki-aki ketinggalan. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi wasilah tambah berkah kampung Wadasari. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad amma ba'du. Pak RW ada? Kalau ada saya sebut. Belum ada, baik. Yang mewakili Pak RW yang saya hormati, Ketua Lingkungan RT 06 Bapak Samuji beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Istiqomah Mas Suryono MS Hum, mudah-mudahan jadi M Hum nanti. Nah, yang kami hormati para asatidz dan asatidzah, para hujaj dan para tokoh masyarakat di lingkungan Mushola Al Istiqomah RT 06 RW 02, juga para jamaah mushola yang ada di sekitarnya, Mushola Darussalam Al Ikhlas yang masya Allah malam ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Bu, sampai jam berapa Bu? Pak, mau sampai jam berapa? Pak, ngatos jam pinten? Masya Allah. Saya ditunggu nih di Monokarya. Kapan saya suruh maju ini? Masya Allah. Dari bocahnya sampai emak-emak juga gak ketinggalan, luar biasa. Ini acara maulid atau ada 17-an ini? Masya Allah, luar biasa. Semuanya berlomba-lomba untuk tampil, berlomba-lomba untuk berbahagia dengan peringatan Maulid Rasul. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur alhamdulillah Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di sini dalam rangka mengingat kelahiran baginda yang mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, demi Allah saya gak nyangka Bu, ternyata ibu-ibu wadah ternyata apa? Update juga ini. Salawatnya gaya apa? Ikan dalam kolam tuh ya. Yuk kita ulangi sama-sama, kita sholat bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, sedangkan dulu hatinya dengan sholawat. Sudah Bu ya, dan lanjut Bu, habis waktunya. Ini luar biasa, bersolawat dengan berbagai macam gaya. Itulah orang Indonesia. Cara mengekspresikan cintanya, mahabbahnya kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara. Cuman ya tadi saya bisik-bisik sama Andi, bagian mama pakai gaya melihat ikan dalam kolam, tetap cangkok Jawanya nggak hilang.
Ya, dan kalau Jawanya boten ical, masya Allah. Tapi dalam hal inilah aslinya kita ya, sama insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang diamanahkan meneladani perjuangan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, masya Allah. Ini tema yang berat Bapak Ibu, tema yang berat pakai banget. Kenapa? Karena kalau kita konsisten dengan mahabbah kita, cinta kita kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, gak cuma sekedar cinta, tapi berusaha meneladani beliau. Karena apa? Allah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa rasuluhu wa dzakarallaha katsiran. Allah sampaikan lakot benar-benar karena pada pribadi Rasulullah SAW ada uswah. Apa uswah Bapak Ibu? Contoh suri tauladan yang baik. Kita bersyukur Allah sebutkan uswah. Coba kalau ayatnya lakot kana fi rasulillahi qudwatun hasanah, habis kita Bapak Ibu. Kenapa? Dalam bahasa Arab antara uswah dan qudwah beda. Kita sering dengar ya uswah hasanah, qudwah hasanah. Uswah itu mencontoh Rasulullah, tidak harus persis. Mencontoh Rasulullah tidak harus persis. Tapi kalau qudwah, mencontoh Rasulullah, plak, apa yang Rasulullah itu kita lakukan. Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah Allah sampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah Ta'ala, tadi sudah dijabarkan. Kalau kita memperhatikan adik-adik kita, anak-anak kita yang tadi membacakan puisi tentang Rasulullah, ya Muhammad, masya Allah, komplit Bapak Ibu. Saya selesai ceramahnya. Mana anaknya, Dek? Dari mana yang puisi ada masih? Masih ada siapa namanya? Sofa. Oke. Dek Sofa kemana? Dek sini Dek. Masya Allah. Kalau mamanya nggak apa-apa lah, nggak usah panggil ini. Hari saya panggil mama. Ya, Adik, masya Allah gitu. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Di mana sekolahnya? Oh, masya Allah. Ini anak SBN. Kirain anak SDIT. Kalau anak SDIT biasa, tapi kalau anak SBN begini luar biasa. Masya Allah. Bu, kepingin kan Bu? Dasar ibu-ibu sama baik. Orang Purwodadi, orang Wadasari, ibu-ibunya tawaduk, tahu warna duit. Jadi sudah jelaskan tadi bagaimana karakter Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, luar biasa. Usia 30 tahun, 40 tahun juga disebutkan semuanya. Sehingga Bapak Ibu, pada kesempatan yang terbatas ini, saya cuma mengingatkan saja. Tidak ada yang bisa dicontoh dari baginda yang mulia Rasulullah SAW melainkan sifat dan karakter beliau. Betul? Siapapun dia, mau dia seorang suami, mau dia seorang istri, anak, orang tua, pemimpin, kalau mengikuti akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, insya Allah akan menjadi orang yang baik dan diterima dimanapun. Betul tidak? Pertanyaannya, Bu, kan biasa ngaji ya Bu ya. Kalau bapak saya nggak nanya, biasa ngaji bakal nggak ketahuan. Ya Pak ya. Di mana-mana yang ngaji ramean ibu-ibu, betul nggak? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Tapi kalau nggak dapat izin dari suami bisa nggak Bu? Saya maklum bapak-bapak jarang ngaji apa? Sibuk nyari duit. Buat ibu-ibu apa Pak? Buat ibu-ibu beli seragam. Betul ya Bu? Pun lunas Bu? Lunas jarang. Masya Allah. Saya mau nanya ibu-ibu yang biasa ngaji, Bu, sifat Rasulullah yang wajib ada berapa Bu? 4. Monggo yang berani maju silakan.
Boleh yang maju. Sama deh biru aja ibu mah. Lumayan bu, dapat beras 5 liter. Moga bu. Sifat Rasulullah. Sidik, amanah, fatona, tabligh. Lumayan. Daripada lumayan ya. Pak, kepingin nggak bagian nggak Pak? Pak, kepingin bagian nggak? Tadi anaknya sudah, ibunya sudah, bapaknya. Ada yang bisa nambahin nggak Pak? Sifat Rasulullah SAW. Ayo, ternyata sifat Rasulullah nggak cuma 4 ibu-ibu, Pak. Ada lagi 3. Monggo yang tahu. Kadang-kadang susah saya kasih insya Allah. Yang ada merah deh. Monggo Pak, ini jatahnya bapak-bapak. Nah, bapak-bapak kasih kok yang merah itu biru gitu. Kan dalam bahasa Arab warisan bagi laki-laki sepikul Pak ya. Ibu-ibu segen. Walidat kalimat ruhad di unsayain. Jatah warisan laki-laki itu 2 kali dibandingkan jatah warisan bagi wanita. Pak, ada yang bisa menyebutkan 3 sifat tambahan Rasulullah? Monggo. Monggo Mas. Boleh. Bijaksana, penyabar, kerja keras. Oke. Wih, wadinan gurito ngacung Mas. Ya. Itu sifatnya. Ini sifat yang menjadi sifat jamin hampir semua manusia. Penyabar, bijaksana dan sebagainya. Tapi ini beda, Rasulullah beda dengan kita. Jadi masih ada jawaban yang pas. Ya, ngapunten. Monggo, masih ada kesempatan. Tadi sifat Rasulullah yang 4 pertama Pak, sidik, amanah, fatona, tabligh. Ada 3 lagi. Boleh, monggo. Wih. Monggo Pak Ustaz. Bijaksana, bekerja keras, penyabar. Jadian lo ya. Sama. Mohon maaf belum tepat Mas, kamu dulu udah maju. Oke. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau belum tahu baca hal menjadi ilmu buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang mulia Allah Taala, ini gak payu Masya Allah. Ya. Ada 3 tambahan sifat Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kita bisa belajar dari karakter beliau bagi para pemimpin yang akan datang. Mau itu pemimpin rumah tangga, suami, RT, RW. Ternyata Rasulullah tidak hanya memiliki sifat yang 4 tadi. Sidik, amanah, fatona, tabligh. Apa yang 3 tambahan ini Ibu? Pak? Yang pertama al-basyariyah. Al-basyariyah. Yang kedua al-ismah. Dan yang ketiga al-iltizam. Jadi pada sore malam ini saya menyampaikan 3 sifat baginda yang mulia Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari beliau, karena 23 tahun ini yang diperjuangkan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, kita setiap tahun memperingati Maulidul Rasul, setiap bulan kita baca Rawi, setiap bulan kita membaca Surah Nabawiyah. Cuma kadang-kadang mohon maaf kita belum bisa mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena kita memposisikan Rasulullah terlalu tinggi. Padahal Allah sampaikan Rasulullah punya sifat basyariah, kemanusiaan. Jadi manusia ya hanya kita semuanya. Rasulullah itu manusia biasa. Siapa yang ngomong? Allah menyampaikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana
basyarun mithlukum yuha ilai. Kul katakanlah wahai Rasulullah, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku kata Rasulullah adalah manusia biasa mithlukum seperti kalian. Allah yang menyampaikan Rasul itu manusia biasa seperti kita. Bedanya apa? Bedanya Rasulullah mendapatkan wahyu, kita nggak dapat wahyu. Betul Ibu? Rasulullah dapat wahyu, ibu-ibu dapat pak wahyu. Jadi sama, Rasulullah manusia, kita manusia. Bisa nggak manusia sama manusia mencontoh Bapak Ibu? Bisa nggak sama manusia meniru? Bisa. Kita orang Jawa berselawat pakai gaya Melayu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ayo goyang-goyang gini. Rasulullah manusia, kita bisa mengikuti Rasulullah. Makanya karena Rasulullah manusia, ayo Bapak Ibu, kita belajar dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau mencintai Rasulullah, kita ikuti. Karena apa? Rasulullah manusia biasa. Berarti begitu kita contoh sisi kemanusiaannya. Rasulullah makan Bapak Ibu? Rasulullah minum? Cuman makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah sama nggak dengan kita? Sama nggak Bapak Ibu? Beda, cuman caranya bisa kita ikuti, betul? Rasulullah makannya apa? Kurma. Ya, kita makannya apa Bu? Pak? Sega. Jadi mau Pemalang ya sega. Yang asli mau Pemalang ge. Anak gini mau Pemalang, Tegal, yuk apa? Orang enak. Pada baik masa muji wong gombong. Wong kebumen Pak ya. Masya Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita ikuti cara makannya Rasulullah. Contohnya apa? Rasulullah makan pakai tangan. Bu, makan pakai tangan. Minum pakai tangan. Kalau orang ada salimah, Masya Allah, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan, mana pakai berdiri lagi. Betul nggak? Coba di kondangan dulu ya, sendok tung, makan nggak ada kursi, berdiri makannya, selamat. Oh Masya Allah, pengertian Allah, Masya Allah. Udah saja. Makannya sambil duduk, minumnya sambil duduk, pakai tangan kanan. Baca apa? Baca Bismillah. Mau ditambah Bismillahirrahmanirrahim, monggo dicontohnya kata Bapak Ibu. Pengertian, monggo dicontoh. Ini contoh. Kenapa harus disampaikan? Ya gulam samillah, qul biyaminik, wa khudh mimma yalik, wa qul mimma tuhib. Manusia, wahai anak kecil, samillah, kalau mau makan tuh baca Bismillah. Qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa khudh mimma tuhib, ambil yang paling kau sukai. Wa qul mimma yalik, dan makan yang paling dekat di antara. Masya Allah. Ini adabnya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu kondangan makan yang ngikutin Rasulullah, enggak, cara makannya sudah benar, sambil duduk pakai tangan kanan. Cuma kadang-kadang yang ketiga nggak dilaksanakan. Qul mimma tuhib, makan yang paling disukai. Sukanya ikan, ayam diambil, daging diambil, ikan teri diambil, numpuk di piring, ujungnya orang dimakan. Ini satu contoh. Ya Pak ya Bu, yang sederhana saja Pak. Kita ikuti cara Rasulullah. Rasulullah tidur ada caranya. Rasulullah jalan ada caranya. Bagaimana gaya Rasulullah ada semuanya. Makanya Imam At-Tirmidzi beliau nulis kitab judulnya apa? Asy-Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan akhlak Rasulullah. Yang pertama, al-basyariyah. Jadi Rasulullah punya sisi kemanusiaan. Yang kedua, al-ismah. Apa al-ismah?
terjaga dari kemaksiatan. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita gimana Pak Bu? Siapa yang jaga kita Pak Bu? Diri kita sendiri. Kenapa? Allah sudah jelaskan yang halal jelas, yang haram juga jelas, yang boleh jelas, yang dilarang juga jelas. Saben pekan bapak-bapak diingetin para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan penuhi hak-hak takwa. Takwanya apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Al-ismah. Siapa yang bisa menjaga diri kita? Diri kita sendiri. Jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan sebuah hadis, "Man kharaja min dhillil ma'siyatin ila izzati ta'atin." Barang siapa yang keluar dari kubangan kemaksiatan menuju kepada kemuliaan ketaatan, aghnallahu bighairi malin, maka Allah akan kayakan orang tersebut dengan kekayaan yang tanpa ada harta. Bu, duitnya banyak apa dikit Bu? Duitnya banyak apa dikit Bu? Cukup, alhamdulillah. Kadang-kadang Bapak Ibu banyak orang punya duit tapi hidupnya gak bahagia, betul? Bu, gak punya duit puyeng gak Bu? Gak punya duit pusing gak Bu? Kebanyakan duit pusing gak Pak? Pilih mana? Pusing banyak duit atau pusing gak punya duit? Emang ada Pak orang pusing karena banyak duit? Ada nggak? Ada. Pusingnya orang nggak punya duit, insya Allah selamat dunia akhirat. Kenapa? Orang pusing nggak punya duit larinya ke pengajian. Nggak punya duit, nggak punya duit buat beli udut, datang ke pengajian pasti ada rokok. Ya Pak ya. Datang ke tahlilan pasti dapat makanan. Pulang dapat berkah, betul? Bu, pusing gak punya duit, datang ke pengajian. Ya, tahu-tahu isi lontong satu dapat lah ya. Habis itu kita dengerin sama plong hatinya kena, betul? Tapi pusingnya kebanyakan duit sampai gantung diri banyak Bapak Ibu. Dan saya merasakan juga pusing kebanyakan duit Bapak Ibu. Wih, gaya ya. Gaya. Kocak Yusuf kebanyakan duit. Betul Bapak Ibu, saya kebanyakan duit, pusing saya. Kenapa pusing? Soalnya duitnya bukan duit sendiri Bapak Ibu. Kadang-kadang buat saya masuk kelas perang 150 juta, yang 75 juta, bisa SMS start nitip biasa DP buat haji, saat nitip DP buat umroh, masya Allah. Ini duit jemaah Bapak Ibu. Kalau dipakai duit orang ya, nggak dipakai numpuk di rekening, gitu. Masya Allah. Takutnya kalian baru ada ya, dulu bos travel silap mata, ya duitnya dipakai buat dia Pak, Ferrari gaya, padahal duit orang, ujungnya Pak masuk penjara. Saya pakai kadang Pak, tapi yang penting pakainya buat yang lain, buat booking tiket dan sebagainya. Ini satu contoh. Kita tidak bisa seperti Rasulullah terjaga dari kemaksiatan. Oleh karena itu kita kudu sering-sering belajar tentang agama, ngumpul dengan para ulama. Mudah-mudahan dengan sering kita mendengarkan nasihat para ulama, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan. Yang ketiga Bapak Ibu, sifat Rasulullah yang jarang dibahas oleh para ustaz-ustaz, apa itu? Al-iltizam. Apa iltizam? Komitmen. Pak, nama Pak? Komitmen. A ya A, B ya B. Ayo, Pak, jujur, kita ini lebih banyak komitmennya atau enggaknya Pak? Nah, dengan Allah saja jarang komitmen. Baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu janji kita dengan Allah. Sesungguhnya sholatku,
ibadah kurbanku, bahkan hidup matiku hanya untuk Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah jelas waktunya. Allahu akbar, azan zuhur, sibuk dengan kerjaan. Azan asar di mana Pak? Perjalanan. Azan maghrib kecapean. Azan isya ketiduran. Azan subuh kesiangan. Bangun siang-siang nih, statusnya apa Bu? Habis kopi bangun tidur, statusnya ya Allah mudah-mudahan pagi dapat rezeki. Soal 5 waktu jaga komitmen minta rezeki kepada Allah. Jujur Pak, kita ini lebih banyak komitmennya atau tidak? Kalau kepada Allah saja kita nggak komitmen, apalagi pada manusia. Hari ini Bapak Ibu sedikit curcol, saling bersyukur menikmati takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kenikmatan, kesempatan untuk banyak bersilaturahmi dengan banyak kaum muslimin di Pondok Aren. Dari mulai Pondok Karya, ngumpulin Pondok Karya 4 RW, Pondok Betung belum. Saya ketemu dengan orang berbagai macam karakter. Apalagi Bapak Ibu, ya sebentar lagi 2020, foto-foto sudah berseliweran, bertibaran. Ya, saya mau tanya Pak Bu, banyak nggak anggota dewan yang komitmen Bapak Ibu? Banyak nggak caleg yang komitmen? Banyak nggak? Nggak ada. La ilaha illallah. Jangan salahkan calegnya. Oh kadang-kadang mohon maaf, masyarakatnya juga nggak komitmen. Pak, lurus betul. Jangan salahkan masyarakatnya. Oh kadang-kadang ngapunten, tim suksesnya juga nggak komit. Main 2 kaki druk. Di sini juga iya druk. Dari sini dapat, ujungnya dilipat. Betul. Saya mah dapat cerita doang. Saya belum ngalamin, baru mau ngalamin Bapak Ibu. Baru mau ngalamin. Wah ngapunten di kemarin kejadian saya dapat laporan Bapak Ibu. Alhamdulillah 17-an kemarin nggak ada satupun panitia Karang Taruna 17-an yang datang ke rumah dari RT 6. Cukuplah bersama Muji selesai. Ada Pak Bu, ada. Mohon maaf di Pondok Karya bisa nggak sebutkan RT RW-nya. Datang panitianya, Ustaz, kami mau adain acara 17-an, bla 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 bla. Ya minta bantuan anak. Saya kasih, saya titipkan nih. Saya pikir kasihnya tim suksesnya di mana? Saya kasih 1 juta Pak Bu, 1 juta. Kenapa? Buat kalian masyarakat kasih 1 juta tuh. Saya nitip. Saya iseng nanya ke panitia udah sejalan nih. Sampai nggak? Sampai Ustaz, terima kasih. Berapa? 500.000. Diskon 50%. Dalam arti taktik ini sampean. Gak ngerti. Saya dapat duitnya itu kuliahnya jauh Pak Bu. Kuliah jauh nggak cuma di Pondok Aren. Saya bela-belain sampai ke Arab Saudi. Siang jadi malam, malam jadi siang. Wayangnya orang tidur, saya nggak tidur. Kalau jemaah bisa tidur, saya nggak bisa tidur Pak Bu. Harus standby telepon, kenapa? Takut ada yang nyasar. Jam berapa pun harus sih. Mau mati yowe. Sopo sing wani ngelintoni janji, hati-hati. Ini duit bukan sebarang duit. Duit yang saya dapatkan dari Mekah. Bener Pak Bu, selesai cerita saja nih. Selesai acara, bongkar tenda, yang bersangkutan jeger kena tenda Pak Bu. Plek matanya itu. Wah. Saya ketemu kemarin langsung merah semua. Kenapa Bang? Kemarin saya pas bongkar tenda kena besi. Masya Allah. Yang mati. Ini contoh jalan. Banyak umat Islam yang ngakunya umat Rasulullah tidak komitmen. A ya A, B ya B. Jangan A jadi B. Ini sifat Rasulullah. Coba kalau semua umat Rasulullah mengamalkan 7 sifat Rasulullah ini,
yakin dimanapun dan apapun fungsinya, insya Allah akan menjadi orang yang dicintainya. Maka kalau kita mau memimpin umat, mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu ya, kita berikhtiar bersama di 2024 ini, momentum kita mencari pemimpin bangsa. Cari pemimpinnya apa? Yang pertama apa? Sidik. Sidik dulu. Orangnya apa? Jujur. Betul Bapak Ibu? Jangan kayak tadi kasih 1 juta potong jeger. Cari yang jujur. Jujur ini yang pertama, sidik yang pertama. Faktornya nomor 3 Bapak Ibu. Betul nggak? Sidik, amanah, faktornya. Sidik dulu, benerin dulu, jujur dulu orangnya. Kalau sudah jujur, baru yang 2 apa? Amanah. Gampang apa susah Bapak Ibu? Nyari pemimpin yang jujur, amanah, baru fatorah yang ketiga. Perlu juga orang yang pinter. Jangan sampai, mohon maaf, calon pemimpin on. Ya, ujungnya apa? Gampang dibodoh-bodohin sama disodorin sultan yang tanda tangan baik dia. Karena orangnya nggak fatonah, nggak cerdas. Kalau pemimpin nggak cerdas, mohon maaf, pegang mic geget. Betul nggak Bapak Ibu? Cerdas itu orangnya tenang. Orang yang cerdas, masya Allah, ngomongnya itu gampang, nggak belepotan. Publik sampaikan. Makanya kalau seandainya para pemimpin siapapun dia, kita nggak usah ngomongin yang jauh-jauh, kita ngomongin diri kita sendiri. Ayo bapak-bapak, kita belajar akhlak baginda yang mulia Rasulullah SAW sebagai pemimpin keluarga kita. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang jujur dalam rumah tangga kita? Pak, sudah jujur belum Pak? Pak, sudah jujur? Jujur belum? Pak, Sabtu besok kondangan Pak, punya duit orang-orang. Ya Allah, cari Pak, kagak enak. Kemarin sudah diaturin makanan, kalau kita nggak kondangan kagak enak. Orang punya duit. Kalau ibu jago Bu ya, Bu, ibu jago nyari. Suaminya bilang orang, ya sudah. Suaminya duduk disuguhin minuman, istrinya apa? Pegang, Pak sini Pak, biar gak keringetan. Kopiahnya diambil sama istrinya. Dibejet-bejet, dibongkar. Kan bapak-bapak gayanya klasik, nyimpen duit di peci. Makanya saya bukan gaya-gaya karena sudah haji, bukan. Dari dulu masuk aja peci begini Pak Bu. Dia nggak ada tempat buat nyimpen. Ya, di peci ternyata nggak ada. Di mana Pak? Di dompet. Pura-pura sambil nyuci. Nggak ada juga, bener nggak ada duit. Di dompet nggak ada duit. Di mana lagi? Di kantong celana kagak ada. Di kaos kaki kagak ada. Ternyata di mana Pak? Di celana yang biasa dipakai buat sehari-hari, disimpannya di jemuran belakang. Ibu mah paham banget. Wah, kajian di sini nih. Ketemu, bener Pak. Di sana yang paling lusuh disimpan di situ duitnya 100.000. Alhamdulillah kata istrinya. Nah, monggo Pak De. Oh, masya Allah. Sehingga kita kondangan. Setelah kondangan pulang bawa berkah, bertentengan. Ini sodorin sama suaminya, Pak, monggo Pak, dapat berkah habis kondangan. Kondangan di mana kan? Untuk tangga sebelah itu. Pakai enak kita nggak datang. Lihat punya duit, dapat duit, lu duitnya dimakan. Saya dapat kemarin di belakang. Kita jujur Pak. Kalau orang yang jujur, insya Allah hidupnya mujur. Kenapa? Kalau orang bohong, seakan-akan gaplok diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu?
hati-hati. Apalagi kalau pemimpinnya sekupnya lebih besar lagi. RT bohong sekali, habis sudah. Betul. RW bohong, habis. Caleg bohong, lewat. Betul Bapak Ibu. Pak Lurah, apalagi. Kemarin saya silaturahim ke Pondokarya. Ada yang pernah janji di 2019 katanya kalau terpilih mau ngasih keranda 1 set dari pemandiannya. Qadar Allah sampai hari ini sudah mau pemilu lagi, boro-boro kerandanya Pak, nomornya kagak. Masya Allah. Gak mati kebenaran ini. Cara jitu saya masuk ke situ silaturahim. Saya nggak pakai janji butuh keranda untuk hemat nih, saya beliin doa saya rezeki. Banyak orang-orang yang kadang-kadang mohon maaf, dunia ini sempit Bapak Ibu, betul nggak? Apalagi cuma di 1 RT, 1 RW, 1 kecamatan. Sekali kita bohong, habis kita. Betul. Ini sidik dulu, jujur. Kemudian amanah sampaikan Pak. Apa yang diamanahkan sampaikan, ini karakter Rasulullah SAW. Kemarin saya dapat cerita banyak yang mohon maaf ya, bantuan langsung tunai itu kadang-kadang dari salahnya sekian sampainya sekian. Disunat Pak, banyak yang nggak aman. Coba kita renungkan sama-sama. Kalau kita belajar dari sifat baginda yang mulia Rasulullah, kita nggak usah ngomong bagaimana perjuangannya Rasulullah, Pak Ibu. Nggak repot kita. Demi Allah nggak repot. 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah. Dakwanya nggak main-main. Semua harta benda beliau dikeluarkan semuanya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belum ada levelnya, Pak Bu. Kalau kita lihat bagaimana dakwahnya Rasulullah di kota Madinah, nggak level. Tapi subhanallah, orang yang mengikuti akhlak ini, orang pun akan jatuh cinta pada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Tapi original, Pak, asli, jangan dibuat-buat. Seakan-akan paling jujur, paling amanah, paling pinter, paling menyampaikan tabligh. Tapi karakter nggak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Lama kudiman Nabi ilan Madinah dan Munawwarah. Pada saat Rasulullah datang sampai di kota Madinah, geger gempar kota Madinah. Semua orang berbondong-bondong teriak, "Ya Rasulullah, datang Rasulullah." Sampai-sampai ada satu orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Beliau orang Yahudi, Pak Bu, ikut datang berbondong-bondong. Kenapa? Karena kepingin lihat sosok baginda yang mulia Rasulullah SAW. Rasulullah datang kemudian duduk, ya Bapak Ibu. Semua orang dipersilakan duduk bareng-bareng. Abdullah bin Salam karena beliau masih Yahudi, beliau ini ada di kejauhan saja. Ngomong, kayak apa sih Muhammad itu? Kayak apa sih wajahnya? Kenapa? Karena manusia Bapak Ibu bisa tercermin dari wajahnya, betul? Kelihatan nih wajah-wajah tukang gombal, wajah-wajah tukang bohong, wajah-wajah pencitraan, kelihatan apa? Si Abdullah bisa menyampaikan, saya mau lihat dulu wajahnya. Pada saat Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah SAW, apa kata beliau? Wallahi inni araftu anna wajhuhu laysa biwajhin kadhab. Sungguh demi Allah, aku melihat wajah Rasulullah itu bukan wajah seorang pembohong. Masya Allah. Bu, apal betul Bu? Apal nggak wajah pembohong nanti nggak? Bisa bedain nggak Pak Bu? Ya kalau ibu-ibu mah mohon maaf ya Bu, nggak ibu-ibu di Wadasari, nggak di Pondok Jatinya sama, suka jadi bohongin, suka jadi gombalin ya Bu ya. Istri saya pun begitu, sukanya digombalin. Saya pernah haji 2 bulan saya nggak pulang Bapak Ibu. Pulang-pulang saya tidur, HP dibuka sama istri. Dilihat handphone saya, dilihat chattingannya, dilihat status Facebooknya, dilihat siapa yang paling sering ditelepon. Alhamdulillah saya pinter bisa lihat. Sebelum pulang
sampai rumah, nomor istri saya ganti namanya, bukan dengan istriku, bukan, tapi saya ganti apa? Dengan adik bidadari surgaku. Masya Allah. Kalau nggak percaya ini ya, itu saya belum tahu misalnya, dibuka, loh, ini yang paling sering dicek siapa nih? Adik bidadari surgaku. Jangan-jangan pos 2 nih gitu. Pas dilihat nomornya, ternyata nomor dia. Apa yang terjadi, Bu? Bu, kalau pulang-pulang ngaji maulid begini, suami bilang, wahai bidadari surgaku, gimana Bu rasanya, Bu? Meleleh, Bu ya. Karena habis kan ngaji, suaminya ngaji, istrinya ngaji, connect. Tapi kalau istrinya ngaji, mohon maaf, istrinya nggak ngaji, suaminya ngaji, pulang-pulang saya bilang, wahai bidadari surgaku, apa terjadi? Dipegang dahinya. Bapak kesambel, Pak. Istri saya pas lihat nomor handphonenya sekalian, adik bidadari surgaku, saya pernah tidur, Pak, langsung dia kemayu, Bu, gila. Kenapa? Kan dia manusia biasa, bukan bidadari, betul tidak? Dibohongin dengan tulisan ada bidadari, giraknya luar biasa. Nggak ada tulisan lagi, Bapak Ibu. Nggak pakai tulisan. Wah, percaya dah. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya istri saya buka handphonenya, nomor saya diganti, Pak Bu. Wah, Yayang pangeranku. Nggak pakai disuruh, langsung diganti. Saya nggak kebayang, coba kalau nomor istri saya tulis dengan mak lampir, kira-kira grandong. Tapi yang normal-normal, ini masalahnya gitu, kadang-kadang orang sukanya dibohongin, ya Pak ya. Nah, tapi kata Rasulullah dan kata para ulama, kalau kita bohongin istri dapat pahala, Pak. Pak, bohongin istri dapat pahala. Bu, mohon maaf ya Bu ya. Suami bohongin istri dapat pahala, dimasakin asyik banget. Bilang, Pak, enak nggak Pak? Enak. Padahal asinnya ampun, naudzubillah. Bohongnya suami nyenengin hati istri dapat pahala. Ya, jadi enak kalau ngaji mah. Ya, semuanya jadi indah. Baik, Bapak Ibu yang taala, ini nggak usah jauh-jauh kita belajar dari sifat Rasulullah yang mulia. Sidik, amanah, patonah, tabligh yang disempurnakan dengan al-basyariyah, al-iltizam, dan al-ismah. Kita minimal komitmen saja lah. Jadi belajar orangnya komitmen dengan dakwah Rasulullah, komitmen dengan agama Rasulullah, komitmen dengan perintah Rasulullah. Siap ibu-ibu? Pak, siap Pak? Insya Allah kita jaga agama kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma. Gak tergoda ibu ya, Bu, gak tergoda. Kalau ada yang ngasih rumah, ya ngasih duit segepok, ya kemudian suruh tanda tangan bangun gereja, mau nggak Bu? Bu, kalau ada nih orang nih Pak nih duit segepok, tapi tolong ya tanda tangani, wah persetujuan buat gereja, mau nggak Pak? Mau nggak? Beneran? Kalau nggak mau, ini namanya komitmen dengan agama. Iltizam. Ini yang kadang-kadang miris bagi kita. Orang Islam, mau baik disodorin duit, tanda tangan persetujuan bikin gereja. Padahal di situ bukan kita yang toleran tidak, warganya nggak ada. Kalau di situ lingkungan memang yang Kristen banyak, monggo silakan kita NKRI. Ada SKP, surat keputusan bersama 3 menteri, aturannya jelas. Tapi jangan dimanipulasi. Ini terjadi di tetangga kita, terjadi di tetangga
kita di Pondok Karya. Mudah-mudahan ada solusi. Karena apa? Pondok Karya sudah ada 2 gereja yang legal. Ini mau ditambah 1 gereja lagi Pak Bu, Masya Allah. Sehingga bisa jadi nanti di Pondok Karya dikenal sebagai kampung. Mau nggak Wonosari jadi kampung gereja Pak Bu? Minimal kita komitmen. Tapi kalau sudah jadi resmi ya monggo, kita nggak boleh ngutang. Nah, kenapa? Umat Islam dilarang merusak rumah ibadah. Jangankan yang kondisi aman, kondisi perang pun nggak boleh kita merusak tempat ibadah. Baik Bapak Ibu yang Allah, ini salah satu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita komitmen dengan sifat-sifat baginda yang mulia Rasulullah SAW. Siapapun kita, insya Allah selamat dunia akhirat, dicintai oleh siapapun. Kan tadi mengamalkan sifat Rasulullah, tapi gampang dipelajari, susah angel dilakoni. Tapi minimal kita sudah ngerti, sudah tahu ilmunya. Mudah-mudahan alon-alon asal coba banget. Ya, baik. Bapak Ibu yang ta'ala, kiranya ini saja yang saya sampaikan dan yang bermanfaat. Saya kepingin sampai subuh Bapak sekalian. Cuman saya sudah ditunggu di Pondok Karya di Musola Al Hikmah ujung PLN. Mudah-mudahan kita bagi-bagi sebesar ke sana. Mudah-mudahan bila kita berkumpul bersama-sama merayakan Maulid Rasulullah SAW, kita menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan minimal mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah menyampaikan suatu ketika, "Uditu anni allaqaitu bi ikhwani." Sungguh demi Allah, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Persahabatannya, ya Rasulullah, alasna ikhwanukum, bukankah kami ini saudara-saudaramu? La, bal antum ashabi, ala sahabatku. Kalau begitu siapa saudaramu ya Rasulullah? Ikhwani alladzina amanu bi, saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, walam yarani, meskipun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin kita di tempat ini, di Majlis Musola Al Istiqomah, kita menjadi orang-orang yang pantas dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.